Ya, selamat berjumpa kembali saudara-saudara di seluruh Indonesia. Kita sekarang bersama Romo Baby. Halo Romo. Halo. Selamat siang, Romo. Selamat siang Romo. Waduh, Romo tempat kerjanya keren sekali. Lagi di mana ini Romo posisi? Lagi di ruang kerja di Pastoran Katedral. Oh, Katedral Denpasar Romo ya? Denpasar ya, betul. Iya, Romo Iya. Herman Joseph Baby, ya dipanggil Romo Baby dari Keuskupan Denpasar. Denpasar ya. Iya, jadi Romo seperti biasa ini adalah seri dari 10 seri di mana kita akan membahas mengenai pesan Bapak Paus dalam Hari Komunikasi Dunia, yaitu mendengarkan. Dan kali ini saya dengan istri saya ingin mendengarkan Romo cerita. Iya. Subtema kita ini mendengarkan sesama manusia, betul ya? Mendengarkan sesama manusia, iya. Ya, nah Romo, apa inti dari mendengarkan sesama manusia itu sebenarnya? Kalau suami istri ini biasanya mendengarkan berantem terus nih mau kita berdua. Oh iya pasti itu ya. Silakan Romo, menurut Romo bagaimana? Terima kasih kepada Profesor Eko dan juga Mbak Lisa. Jadi cukup menarik ya kalau kita membaca pesan Paus di Hari Komunikasi Sosial sedunia di 2022 ini, mendengarkan sesama terutama. Karena kan di dunia ini kan sering kali ada konflik mulai dengan internal di tengah keluarga, meluas di tengah masyarakat, bahkan juga konflik antara bangsa yang kemudian bisa mengorbankan hidup banyak orang. Ya. Akar persoalan itu lebih kepada orang jarang untuk bisa mendengarkan orang lain. Banyak kali orang lebih suka mau didengarkan dirinya dan tidak peduli dengan orang lain. Jadi ketika terbiasa dengan hanya memaksa orang untuk mendengarkan dirinya sendiri, maka apapun yang berhubungan dengan cita-cita persaudaraan, kemudian kebahagiaan, itu pasti tidak maksimal untuk dicapai. Sebab ketika mendengar ke orang lain itu orang akan mengosongkan dirinya dan dia mau dengar orang lain mau bicara tentang apa, orang lain mau menginginkan apa. Sama seperti relasi antara suami dan istri. Pak Prof. Eko dengan Mbak Lisa, pasti ketika mau mendengarkan satu sama lain sebagai suami istri, bisa terciptalah apa yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan, yaitu kebahagiaan suami istri. Termasuk ketika Profesor Eko dengan Mbak Lisa hadir sebagai orang tua yang mau mendengarkan anak-anak. Pasti juga anak-anak mengalami sukacita kegembiraan karena didengarkan suara mereka. Jadi memang mendengarkan sesama itu sangat penting dalam seluruh kehidupan di dunia ini, di tingkat kehidupan macam manapun. Jadi kalau sudah macet mendengar orang lain, lebih banyak mau didengarkan diri sendiri. Itu apapun yang menjadi cita-cita, sebagus apapun tidak akan dicapai dengan baik. Kira-kira konsepnya. Iya. Lalu gimana Romo, bagaimana caranya bisa mendengarkan dengan hati ya sesuai dengan pesan Paus itu? Caranya gimana tuh Mo? Jadi kan ketika kita mau mendengarkan orang lain, kita harus bebaskan diri dari segala sesuatu hubungan dengan apa yang seringkali terekam di pikiran. Karena kan ketika kita mendengar dengan hati, kita akan mampu dengan tenang untuk mendengar dengan sungguh-sungguh apa sebetulnya menjadi cerita hidup orang lain. Beda dengan kalau kita hanya pakai telinga untuk mendengarkan, itu artinya kita kadang-kadang bisa membatasi pembicaraan orang. Tapi kalau mendengarkan hati beda, ada kerendahan hati untuk mendengarkan orang bicara. Mau panjang sekalipun, tapi kalau dengan hati kita akan menghargai keberadaan orang lain ketika sedang berbicara, sedang menceritakan sesuatu. Dan ini menurut saya tidak begitu mudah untuk dimiliki oleh banyak orang. Tapi ini harus menjadi perjuangan. Sebab dengan hati kita akan tahu persis apa sebetulnya keberadaan orang lain. Dengan hati juga kita akan mampu mendengarkan keluh kesah dari hidup orang lain. Berarti harus punya niat dan meluangkan waktu dong Romo.
Betul. Benar sekali itu. Jadi kalau orang punya niat, punya waktu, mau dengan hati mau mendengar orang lain, dia akan selalu mengorbankan apa yang menjadi kepentingan diri. Karena dia ingin ada di tengah hidup orang lain dan ingin mendengarkan orang lain. Ya. Nah, menurut analisa pengamatan Romo itu apa sih yang membuat orang begitu sulit mendengarkan sesamanya? Walaupun itu pasangan hidupnya atau teman dekatnya atau juga masyarakat yang cenderung ada di sekitarnya. Apa yang banyak menghalangi mereka untuk bisa mendengarkan dengan baik? Yang pasti itu ketika orang hidup dalam keangkuhan. Mau mengutamakan dirinya, dia tidak akan mampu untuk mendengarkan orang. Ketika saya misalnya bicara kepada pasangan yang mau menikah, pasti saya akan bilang kepada mereka, coba lu lihat wajah pasanganmu. Mampukah menemukan gambar dan rupa Allah dalam diri wajah pasanganmu? Sebab manusia diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Kalau mampu menemukan gambar dan rupa Allah dalam diri orang lain, kita akan mampu menghargai hidup orang lain. Dengan demikian, memang sangat penting harus mengalahkan egoisme, mengalahkan kepentingan diri, mengalahkan keangkuhan, baru bisa hadir dan mendengarkan orang lain dengan hati. Ya, jadi mengalahkan ego sendiri ya, Mo. Ya, betul. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi lebih mau mementingkan orang lain, mau melayani orang lain, sehingga bisa mendengarkan gitu ya, Mo ya. Waduh, emang susah sekali ya untuk dilakukan ini. Ya, tidak mudah itu. Ya. Mau kadang-kadang orang tidak mau mendengarkan itu salah satunya karena dia menganggap yang diceritakan itu tidak ada manfaatnya bagi dirinya begitu. Atau tidak ada hubungannya dengan dirinya, sehingga buat apa saya menghabiskan waktu untuk mendengarkan seseorang, seperti yang Romo katakan tadi ya, keangkuhan atau ego ya. Nah, pertanyaan saya adalah begini, Mo, apakah mendengarkan sesama itu sebuah tujuan atau cara mencapai tujuan, Mo? Kan ada orang ya pokoknya saya dengerin lah begitu ya, atau sebenarnya ada tujuan lebih besar daripada itu? Sebetulnya kan kembali kepada diri sendiri. Ketika kalau mau menggunakan pola cara mendengarkan, itu kadang-kadang orang akan mulai begini, siapa sih dia yang mau cerita? Oh, yang mau cerita dengan saya itu seorang politikus, berarti cara mendengarkan saya harus bergaya seorang politikus. Oh, yang mau bercerita kepada saya itu seorang yang mungkin mau meminta sesuatu. Bisa cara mendengarkan adalah ya sekedar dengar aja. Sama dengan orang masuk di dalam gereja, bagaimana dia mendengarkan firman Tuhan. Banyak hal yang bisa tercapai di dalam gereja ketika orang menempatkan diri, saya ini siapa? Ketika mau mendengarkan Tuhan. Oh, saya ini adalah umat beriman yang pada saat bagiannya ritus sabda, saya harus mendengarkan Tuhan yang sementara bicara lewat seorang pembaca atau seorang lektor. Kalau itu yang menjadi identitas saat mendengarkan, maka dia akan mendengar dengan baik. Tapi kalau dia tidak menempatkan diri sebagai seorang umat beriman yang sementara mendengarkan Tuhan, mungkin dia lihat siapa sih yang baca itu? Pasti baca yang tidak bagus. Dia sibuk dengan gadgetnya sampai selesai kota pastor, baru dia lanjutkan aktivitas liturgi lainnya, itu kira-kira. Sebetulnya yang mau dilakukan dalam sikap mendengar ke orang lain lebih kepada yang mau saya capai ini adalah tujuan saya mendengar ke orang lain supaya orang itu merasa didengarkan, dihargai. Saya ada di tengah orang lain itu. Ya. Dalam konteks dunia modern, Romo, kalau dalam konteks itu tatap muka, kita tahu persis bagaimana kita sama-sama tatap fisik atau tatap maya, tapi pada waktu yang sama kita mendengarkan gitu, Maya. Tapi sekarang ada konteks mendengarkan lain di mana misalnya Bapak Uskup merekam terlebih dahulu
dan kita mendengar masing-masing di tempat kita dengan menggunakan gadget gitu, ya. Itu kan berarti posisinya bukan di yang berbicara, tetapi di kitanya gitu, karena yang berbicara itu kan adalah sebuah rekaman gitu. Ya. Nah, bagaimana konteksnya dalam hal itu, Mo? Ini memang tidak begitu mudah ya. Kalau Bapak Uskup saya, Monsieur San, itu sangat tidak begitu suka kalau berbicara dengan banyak orang dalam rekoleksi misalnya, terus polanya pola daring. Pasti beliau memilih tunda aja sampai dengan ada kesempatan bisa berbicara, bisa mendengarkan secara offline. Jadi memang tidak mudah. Tapi kita berada di tengah realita dengan dunia modern ini. Dalam banyak hal, mau tidak mau kita harus menggunakan media teknologi ini, media sosial, untuk atau mewartakan apa yang dimau oleh Tuhan dalam bentuk mewartakan kabar gembira, atau merekam dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain dalam khotbah dari para imam atau suara gembala dari para uskup. Jadi kalau misalnya saya bertemu dengan Bapak Uskup, bolehkah surat gembala Bapak Uskup direkam, kemudian dikirim ke seluruh pastor, kemudian diperdengarkan? Bapak Uskup bilang, biar pastor yang baca langsung daripada pakai rekam. Yang dibilang kan pastor itu representatif dari saya sebagai uskup. Ketika ada di tengah paroki, dia membacakan surat gembala saya itu sama dengan dia menghadirkan seorang uskup. Nah, tapi kalau direkam kemudian diperdengarkan, Bapak Uskup bilang itu macam tidak ada pastor lagi. Iya, paham, betul. Ya, silakan. Istriku ada pertanyaan lagi belum? Tapi ini ya, memang ada kendalanya, kita jadi seperti berhadapan dengan layar komputer aja gitu ya, mau kalau tidak bertatap muka secara langsung. Tapi justru memungkinkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang susah dijangkau mungkin ya dalam waktu cepat. Jadi banyak manfaatnya juga ya Romo, tapi tetap pasti akan lebih berefek gitu ya kalau bertatap muka langsung. Responsnya juga lebih langsung juga ya, kita melihat wajah orang yang kita ajak bicara gitu. Kalau di layar komputer kan mungkin kadang suka off camera kayak gitu, jadi kurang efektif gitu ya Mo. Romo, pertanyaan terakhir dari kami, Romo. Tadi Romo mengatakan bahwa kita harus mengosongkan dulu semuanya. Dan itu tidak mudah biasanya. Kalau kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal dan kita tertarik mungkin mudah, Mo. Tapi kalau orang yang sudah kenal sama kita, biasanya kan kita punya asumsi gitu ya. Punya persepsi, bisa nebak kira-kira ini ujungnya mau kemana, sehingga kita sudah membatasi diri kita untuk mendengarkan begitu. Bagaimana caranya bisa mengosongkan semua itu agar lebih efektif kita bisa mendengarkan sesama kita? Mungkin bisa kita ambil contoh dari apa yang dilakukan Yesus ketika ada orang yang sakit, kemudian datang di tengah kerumunan banyak orang. Kan Yesus memisahkan orang itu dari kerumunan banyak orang, terpisah agak jauh dan tinggal hanya Yesus bersama orang yang buta. Dan lalu Yesus melakukan tindakan mendengarkan, terus melakukan sesuatu, yaitu mujizat yang menyembuhkan. Jadi sulit memang ketika orang mau mendengar orang lain sudah dengan frame-nya. Itu agak sulit. Tapi kalau kita mau seperti Yesus, mau mengosongkan diri, Yesus yang adalah Allah saja, dia bawa orang keluar untuk bangun komunikasi langsung dari hati ke hati. Apalagi kita kan. Jadi kalau benar-benar kita mengimani Yesus, seharusnya kita ikut apa yang menjadi
petunjuk atau apa yang dilakukan Yesus. Jadi sangat penting kalau kita mengosongkan diri dari segala frame. Sekalipun yang bersangkutan yang mau kita dengarkan adalah kita sudah tahu, oh dia istri saya, dia suami saya, kadang dia mau curhat, oh anak saya kadang dia minta uang jajan. Tapi kan itu harus dibuang semua supaya kita bisa benar-benar dengan hati kita mendengarkan. Sekalipun yang diceritakan itu barangkali sama, tapi kan dia butuh didengarkan. Itu kira-kira. Jadi harus niat, benar ya Romo ya, harus ada niat, harus ada usaha, dan yang pasti walaupun sudah kenal, kita tidak boleh berprasangka dulu ya Mo ya. Betul. Jadi walaupun kita udah tahu kebiasaannya dia ini nih, habis ini dia mau ini nih gitu, tapi kalau kita mau berniat betul-betul mendengarkan, kita harus betul-betul lepaskan pikiran itu ya Mo, begitu kira-kira ya. Ya, baiklah saudara-saudara sekalian, Romo terima kasih banyak gitu. Memang video kita sengaja dibuat 15 menit agar bisa efektif teman-teman semua mendengarkan apa yang disampaikan dari pembicaraan saya, istri saya dengan Romo Baby. Romo, sehat selalu untuk Romo. Terima kasih Selamat Romo. berkarya Romo. Terima kasih Pak Prof Eko dan Mbak Lisa. Terima kasih, salam hangat, salam kasih buat anak-anak. Terima kasih. Tuhan memberkati Romo. Makasih. Mari. Terima kasih Romo. Mari.